beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah diberikan kepada kita. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan pola hidup sehat sehingga optimal dalam beribadah. Amin. Izinkan bertanya, apakah hikmah dibalik tidak boleh meniup makanan atau minuman yang panas? Yang kedua, apakah ada ketentuan yang lebih dahulu dimakan antara buah dengan makan apa nih? Berat atau nasi gitu? Kalau secara penelitian saya belum baca, tapi pernah ada ulasan. Jadi ketika makanan-makanan yang sedang panas itu ditiup, akan terjadi perubahan reaksi gas. Jadi yang ketika itu kita muncul CO2 kan. CO2 ketika dari uapnya itu ketemu dengan oksigen atau apa gitu, terus nanti bisa berubah menjadi menjadi bagian dari makanan tadi gitu loh. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi makanya makan yang baik itu memang tidak boleh dalam kondisi panas. Itu yang pertama dari sisi perubahan struktur gasnya. Nanti teman-teman coba lihat sendiri, tapi kurang lebih seperti itulah. Yang kedua, makanan panas bisa merusak mukosa mulut. Mulut kita ini kan mukosanya beda. Jadi mukosa itu bagian yang lembut. Jadi kalau kita lihat mukosa itu kayak ya bagian langit-langit itu mukosa namanya itu. Kalau ini kan kulit nih. Jadi dia ketika kena panas, dia bisa merubah strukturnya. Jadi makan panas itu, kalau orang sering-sering banget makan panas, ya bisa memicu kanker. Ya seperti itu. Dan yang agak sedikit menyedihkan justru malah, bukan sedikit, yang lebih banyak menyedihkan justru malah ketika teman-teman, jadi kalau Anda tetap pengen makan bakso sih ya, masih suka bakso kan? Kalau saya sih udah mulai mikir makan bakso. Kecuali baksonya sehat sih ya. Pernah mikir nggak ketika kuah yang panas itu dimasukkan ke dalam plastik? Serem loh itu. Panas ketemu plastik. Meskipun plastiknya food grade ya, tapi kalau saya mikir kalau tetap pengen makan bakso mendingan bawa rantang dari rumah. Ya, termasuk juga botol-botol itu ya, cobalah mengurangi untuk tidak banyak menggunakan botol-botol kayak begini. Botol begini tetap ketika kena sinar matahari ada airnya akan banyak masalah buat kesehatan. Ya banyak sih yang mau kita ubah kalau kita mau ubah. Ya jadi itu tadi hikmahnya sih ya. Jadi dia bisa mempengaruhi atau menambahkan zat yang tidak penting dalam makanan tadi. Kemudian tadi yang kedua, apakah ada ketentuan yang lebih dahulu dimakan antara tadi buah? Kan sudah kan? Buah kan? Buah dulu, makan buah dulu. Dan kunyah perlahan. Salah satu tips untuk kita bisa menghindari sakit mah adalah mengunyah dengan perlahan. Ya, kunyahlah makan dengan perlahan. Itu cara efektif untuk mengurangi keluhan-keluhan pencernaan. Gitu. 15 menit lah ya. Jadi, kalau kita makan perlahan kan 15 menitan itu udah cukup tuh insya Allah. Jadi habis makan buah itu, makan udah masuk, enzim sudah masuk, baru kita makan. Baru kita makan biasa ya. Dan makan biasa sebaiknya saran saya, ya kalau Anda memang, jadi tiap orang kebutuhan, saya menyarankan mengurangi nasi putih itu sebenarnya tidak semua juga orang bisa ngerjakan. Tapi kalau udah kurus banget kita terbutuh karbohidrat, tapi bukan dari nasi putih. Beras merah bisa, atau beras hitam bisa, atau kentang seperti itu. Ya, tetap butuh karbo. Dan saya bukan vegetarian, karena Rasulullah makan daging. Dan saya bukan vegetarian. Oke, pada intinya jaraknya 15 menit ya, Teh? Iya, 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit baru kita makan besar. Dan yang paling baik minum itu sebaiknya sebelum makan. Saran saya sih. Bagus, jadi udah minum dulu kan, habis itu makan buah, nggak sempat lagi makan. Oke, iya. Seret ya. Udah kenyang sama buah sama sayur gitu. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya ini pertanyaan yang cukup miris nih, Dok nih. Gimana langkah memulai hidup sehat ala Rasulullah ketika kita minim budget? Mahasiswa mungkin yang nanya ya? Bisa jadi nih, mahasiswa terus anak kos. Paling gampang, puasa aja terus. Betul nggak? Nanti waktu bukanya, kalau bahasa saya itu jadi PPT, pasukan pemburu takjil. Cari masjid yang menyediakan puasa. Cari kurmanya, selesai. Justru malah kalau Anda lagi low budget, Islam itu sangat low budget dalam urusan kesehatan. Bener loh. Sekarang gini, oke, kalau Anda mengatakan low budget itu berapa kos yang dibutuhkan untuk hidup saya satu hari? Saya katakan 10.000 cukup, 5.000 cukup. Anda pergi ke pasar, beli bumbu dapur, 5.000 cukup nggak Bu? Cukup, lengkuas dapat, serai dapat, kunyit dapat, jahe dapat, goceng loh.
Bikin minuman cukup kan? Makan nanti gimana? Ya makan kurangilah. Mulai membiasakan makan kayak rebusan, kukus kan di daerah Jawa kan murah kayak gitu tuh. Jadi justru malah Islam tuh sangat low budget dalam urusan makanan. Yang bikin high budget itu apa? Karena selera. Temennya tiba-tiba ngajak makan apa gitu kan, restoran-restoran, ya habis duit gitu loh. Lagi mahasiswa tuh prihatin lah. Ya. Jadi jangan waktu mahasiswa tuh malah gemuk, itu nggak benar itu. Karena sekarang banyak ya begitu. Gemuknya gara-gara apa? Gara-gara banyak makan yang berkualitas? Enggak, karena justru malah gemuknya kebanyakan makan kalori. Mie apalagi. Hati-hati banget teman-teman sekalian, saya sarankan sih ya, mie instan itu sebaiknya menjadi pilihan terakhir banget Anda makan. Kalau saran saya, karena dulu saya zaman mahasiswa sering masak. Ya, sering masak, bikin sup, datang pergi ke pasar, beli sup, ya sup sayur gitu kan 10.000 cukup kok. Ya makan supnya kan cukup. Ya. Jadi justru malah Islam sangat low budget dalam urusan makanan. Apalagi ditambah dengan puasa. Makin pinter nanti. Gak sering makan, justru malah sering puasa. Gitu. Uangnya buat apa? Persiapan nikah. Wais.